Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 006. Acara makan malam yang dia pikir akan jadi awal mula hubungannya dengan Adrian, kini malah berakhir berantakan. Nyaris jam 9 malam akhirnya Adrian tiba di apartemen. Tiba di ruang tengah, dia tidak melihat Ansara ataupun televisi yang menyala. Bibir Adrian tersenyum kecil karena menduga kini Ansara sudah tidur di dalam amarnya, jadi dia langsung menuju ke sana. 105. Dan benar saja, dilihatnya Ansara telah tertidur pulas dengan memeluk guling. Adrian mendekat sampai berdiri di samping ranjang, melihat wajah Ansara yang cantik dan begitu menenangkan. "Ternyata kamu benar-benar tidur, kupikir akan tetap menungguku pulang," ucap Adrian lirih, bicara pelan-pelan sekali agar tidak mengganggu tidur kekasihnya. Adrian kemudian berjongkok dan mengecup bibir Ansara dengaran lembut, ciuman rindu, cinta dan kasih sayang yang tulus. 3. Bersyukur pula malam ini Ansara benar-benar tidak ikut pergi dengannya ke acara makan malam tadi. Jika Ansara sampai ikut pasti semuanya akan semakin runyam. 1. Malam akhirnya bergulir. Meski pagi ini Adrian tidak meminta dibangunkan pagi-pagi, tapi Ansara sudah bangun saat pagi buta. Ansara tidak ingin kejadian seperti kemarin kembali terulang. Tiba-tiba Naura datang dan membuatnya merasa seperti digerebek. Ansara juga memberanikan diri untuk mengintip kamar Adrian, ingin melihat benarkah sang kekasih semalam pulang ke apartemen ini, bukan ke rumah istri sahnya. Z. Melihat Adrian tidur dengan pulas di sana, Ansara tersenyum dan merasa lega. Ansara kemudian menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Setelah selesai langsung membersihkan tubuh dan berdandan cantik siap ke kantor. "Aku harus memeriksa Adrian dulu, dia sudah siap atau belum," gumam Ansara setelah semuanya beres untuknya. Namun langkah kaki Ansara terhenti di ruang tengah ketika malah mendengar suara bel berbunyi. Tanda bahwa ada tamu di depan sana. Siapa? Apa asisten Juan dan Naura? Ucap Ansara, bertanya-tanya sendiri. Tapi biasanya asisten Juan akan langsung masuk karena asisten Juan juga memiliki kartu akses untuk masuk ke sini. Tapi kenapa pagi ini harus menekan bel? Dengan pikiran yang penuh pertanyaan, akhirnya Ansara membuka pintu. Dan melihat seorang pria parubaya berdiri di depan sana. 2. Meski susah berumur namun pria ini nampak masih berharisma. Terlihat jelas jika pria tersebut bukan orang biasa. Di mata Ansara pria ini juga nampak tak asing, tapi dia lupa pernah bertemu di mana. "Maaf, Anda siapa?" tanya Ansara. "Aku ayahnya Adrian, Pak Gionino," jawab ayah Gio. 106. Dek. Jantung Ansara seperti hendak copot saat ini juga,
rasanya Ansara ingin pingsan. 65. 107. 36. Berapa usia kekasihmu? Banyak alasan kenapa ayah Gionino pagi ini mengunjungi apartemen Adrian. Pertama, dia ingin membuktikan ucapan anak keduanya, Naura. Benarkah Adrian menyembunyikan seorang wanita di apartemen ini? Bahkan wanita itu tidur di ranjang Adrian. Alasan kedua, ayah Gionino tidak ingin Adrian mengulangi kesalahannya di masa lalu. Jika Adrian sudah tidak bisa menahan diri, lebih baik menikah muda saja. 9. Terlebih saat ini bagi ayah Gionino menikah muda adalah pernikahan yang tepat. Adrian dan pasangannya jadi bisa merencanakan untuk memiliki banyak anak. 1. Ketika pintu apartemen itu terbuka dan ayah Gio benar-benar melihat seorang wanita, dia benar-benar terkejut. Ternyata Adrian yang dinilainya begitu kalem menyimpan jiwa liar juga. 7. Jiwa yang mungkin diwariskan oleh dirinya sendiri. Tunggu dulu, kenapa gadis ini mungil sekali? Benarkah dia sekretaris Adrian? Batin ayah Gio setelah memperkenalkan diri. 5. Selamat datang Tuan. Silahkan masuk, ucap Ansara dengan rasa gugup luar biasa yang menguasai hatinya. Ansara bahkan langsung menunduk, tak kuasa untuk menunjukkan wajah. Kedua kakinya mendadak lemah, rasanya untuk berdiri pun sudah tidak mampu. Bagaimana bisa pagi-pagi begini ayah Adrian datang kemari? Pikiran Ansara kosong, dia tak mampu berpikir dengan jernih. Sudah bisa menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Tamparan keras dan caci maki atas statusnya yang menjadi simpanan Adrian. 2. Jadi kamu sekretaris Adrian? Calon mama barunya Naura. Tanya ayah Gio langsung, tak mampu menahan rasa penasarannya lebih lama lagi. 3. Namun pertanyaan itu membuat Ansara tersudut, mendadak nafasnya jadi terasa berat, hingga lambat laun pandangannya memudar dan tiba-tiba jatuh pingsan. Bro. 8. Astaga. Kenapa jadi seperti ini? Adrian. Pekik ayah Gionino, dia terkejut sekali ketika melihat wanita di hadapannya malah jatuh pingsan. 11. Adrian yang masih berada di dalam kamar juga terkejut saat mendengar teriakan tersebut. Suaranya sangat tidak asing seperti milik sang ayah, tapi yang jadi pertanyaan kenapa ayahnya pagi-pagi datang kemari. Namun secepat yang Adrian bisa, dia berlari menuju sumber suara dan alangkah terkejutnya saat melihat Ansara sudah tergeletak di lantai. Sementara ayahnya nampak bingung harus bagaimana. Ansara. Panggil Adrian kaget, juga langsung menjangkau tubuh sang kekasih dan menggendongnya. 108. Apa yang terjadi ya? Tanya Adrian pula, dengan cemas kedua pria itu masuk secara bersamaan ke dalam apartemen. Mana ayah tahu, tiba-tiba dia pingsan seperti itu, jawab ayah Gionino. 5. Adrian membaringkan Ansara di sofa di ruang tengah. Tidak mungkin Ansara tiba-tiba pingsan begini,
pasti ayah penyebabnya. Tuduh Adrian. 3. Ansara, bangun sayang, ucap Adrian pula dengan cemas. Sampai tidak sadar menunjukkan rasa perhatiannya di hadapan sang ayah. Ayah hanya bertanya apa dia calon mama baru Naura, tapi dia malah pingsan, kata ayah Gionino, membela diri. 3. Baru pertama kali bertemu kenapa langsung mengajukan pertanyaan seperti itu, dia pasti terkejut. Salahmu sendiri, kenapa membawa wanita ke sini? Dia bahkan tidur di ranjang mukan. Ayah tahu dari mana? Naura. 1. Tapi kami tidak tidur seranjang ya, aku tidur di kamar yang lain. Bohong. Tidak, sekarang bagaimana? Ansara sudah pingsan, balas Adrian. Mereka malah berdebat sendiri. 1. Jawab dulu, berapa usia kekasihmu itu? Tanya ayah Gio kemudian. 3. Memangnya kenapa? Hanya ingin memastikan bahwa dia tidak di bawah umur. 4. Yah, dia teman SM aku. Benarkah? Yang mana? Yang memberiku kado ulang tahun ke-20. Oh yang itu, balas ayah Gio dengan kepala yang mengangguk-angguk paham. 4. Jika gadis itu tentu ayah Gionino mengingatnya dengan sangat jelas, sebab gadis itulah ayah Gionino jadi bisa mengetahui bahwa Adrian merupakan anak kandungnya. 1. Kamu tidak perlu cemas, nanti lama-lama dia juga akan sadar. Lebih baik lepas kancing baju atasnya, pastikan bajunya longgar, ucap ayah Gionino, memberi solusi. Kalau begitu ayah jangan di sini, duduk di ujung sana. Astaga, celetuk ayah Gio, tak menyangka melihat anaknya yang posesif. 2. 109. Ayah Gionino seperti melihat dirinya sendiri yang tak pernah rela jika Ibu Aruni dipandangi oleh orang lain. Satu, aku ini ayah muat, bukan orang lain, gerutu ayah Gionino, tidak Adrian tidak Naura, selalu saja menistakannya. 10. Tapi Adrian tak mau dengar, dia mulai melepaskan kancing baju Ansara yang paling atas. Bagun, sayang, 8. 110. 37 sampai sejauh ini. Mungkin sekitar 10 menit Ansara tidak sadarkan diri, ketika pertama kali membuka mata kini dia melihat ada Adrian di sampingnya. Ya ampun, apa yang baru saja terjadi? Mungkinkah aku bermimpi ayahnya Adrian datang ke sini? Batin Ansara, saat sadar dia langsung teringat semua kejadian beberapa saat lalu. 1. Kejadian yang membuatnya benar-benar syok. Sayang, kamu sudah sadar. Syukurlah, ucap Adrian, lega sekali ketika melihat Ansara akhirnya membuka mata. Sampai tak sadar pula sejak tadi berucap memanggil Ansara dengan sebutan sayang.
Sementara gadis yang baru sadar dari pingsannya jadi makin mendelik saat mendengar panggilan itu keluar dari mulut Adrian. Setiap hari, setiap detik rasanya Adrian terus menghujaninya dengan banyak cinta. "Aku kenapa? Apa aku pingsan?" tanya Ansara. 3. Ansara belum sadar keberadaan ayah Gionino di sana, sebab ayah Gionino memang duduk di paling ujung. Membelakangi tubuh Ansara pula. Adrian kemudian membantu Ansara untuk duduk, tapi kaki sang kekasih masih dia biarkan untuk lurus di atas sofa. "Lia, kamu pingsan." "Kenapa pula sampai jatuh pingsan seperti itu, Hem?" 4. "Tadi, kamu bertemu ayahku. Jadi itu bukan mimpi?" tanya Ansara, hatinya mendadak kembali cemas. Adrian menggeleng. "Tidak, ayahku memang datang ke sini." "Astaga, jadi ini nyata. Lalu di mana beliau? Apa sudah pergi?" "Beliau pasti marah dengan hubungan terlarang kita." 3. "Apa? Hubungan terlarang?" tanya ayah Gio, otomatis menyahut pembicaraan kedua anak muda tersebut. Sebab keberadaannya seperti tidak dianggap. 1. Jangan sampai calon menantunya pun menistakannya juga. 5. Dan suara tegas ayah Gionino membuat Ansara berjangkit kaget, lalu buru-buru menurunkan kakinya dari sofa. "Tuan, maafkan saya benar-benar minta maaf. Saya yang salah, mohon." Ansara, dia menunduk dan mengatupkan kedua tangannya di depan dada. 3. Sungguh-sungguh mohon ampun karena telah berani-beraninya menjadi orang ketiga di rumah tangga Adrian. 1. Gadis miskin yang lupa diri, sampai tak tahu malu masuk ke dalam kehidupan seorang tuan muda seperti Adrian. Ansara benar-benar takut ibunya pun akan tahu tentang skandal ini, lantas bukannya membanggakan sang ibu, Ansara justru akan menghinakan nama keluarga. 111. Sementara Adrian bingung sendiri atas ucapan kekasihnya tersebut, membuat terdiam beberapa saat. "Saya akan mengakhiri hubungan dengan Adrian sekarang juga, saya tidak akan menjadi orang ketiga di dalam rumah tangganya," jelas Ansara dengan kedua mata yang mulai menangis. 10. Kini bukan hanya Adrian yang terkejut, tapi ayah Gionino juga. Sejak kapan Adrian menikah dan berumah tangga? 4. "Tunggu Ansara, apa yang kamu katakan?" ucap Adrian, akhirnya buka suara. "Cukup Adrian, sejak awal hubungan kita ini salah. Aku yang bodoh karena tetap menerimamu." "Kamu bicara apa sih? Aku tidak paham, kenapa tiba-tiba begini. Aku mohon Adrian, jangan membuat posisiku sulit. Lebih baik kita akhiri saja semuanya, mohon." Ansara, dia menatap Adrian lekat, kedua matanya terlihat nelangsa sekali. "Kenapa diakhiri?" "Aku tidak meminta kalian untuk berpisah," sahut ayah Gio. 2. "Ayah diam dulu," jawab Adrian, lalu kembali menatap ke arah Ansara lagi. 6.
Sebab merasa ada yang tak beres dengan pemikiran sang kekasih. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Hubungan terlarang apa? Kenapa kita harus berpisah? Tanya Adrian lirih, serius sekali saat mengutarakannya. Kamu sudah menikah dan memiliki Naura sebagai anak. Aku hanya jadi orang ketiga di rumah tanggamu. Balas Ansara tak kalah lirih, fakta yang membuatnya hatinya teriris. 6. Sementara ayah Gionino rasanya ingin membanting kursi karena kebodohan anaknya sendiri. Gemas sekali bagaimana bisa gadis itu salah paham sampai sejauh ini. 8. Sampai sudah tidur di ranjang sang anak. Sampai pingsan saat bertemu dengannya dan ternyata dalangnya adalah Adrian sendiri. 8. Astaga Ans, aku belum menikah. Naura itu adikku, bukan anakku. Jelas Adrian. 37. 112. 38 bukan simpanan. Dulu aku ingin menjelaskan tentang Naura, tapi Katanu tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Ingat tidak? Tanya Adrian, dia jadi terus menjelaskan karena Ansara nampak bingung dan terkejut. 3. Bagaimana tidak terkejut? Apa yang didengar oleh Ansara sekarang berbeda jauh dengan apa keyakinannya selama ini. Gadis kecil yang dia pikir adalah anak Adrian, ternyata katanya hanyalah adik. Padahal sejak pertama kali bertemu di reuni waktu itu, hatinya telah begitu hancur. 3. Sebab pria yang selama ini dia idam-idamkan ternyata kembali dengan membawa seorang anak kecil. Dengan ragu Ansara menganggukkan kepalanya, dia juga ingat jika waktu itu Adrian sudah berniat ingin menjelaskan tentang Naura. Tapi Ansara yang tidak mau dengar karena belum siap mendengar apa yang dia yakini. 1. Ibu dan ayahku kembali bersama setelah berpisah 20 tahun, pria yang dulu sering menjemputku di sekolah menggunakan mobil adalah ayahku yang sebenarnya. Beliau yang ada di sini sekarang, jelas Adrian. 1. Kisah Ibu Aruni, ayah Gionino dan Adrian ketika SMA bisa dibaca di cerita yang lain, berjudul Love for the Last. 11 tahun setelah mereka kembali bersama ibuku hamil, Naura, kata Adrian lagi. Pelan-pelan dia jelaskan semuanya. 2. Sementara Ansara masih tergugu dengan air mata yang mulai berhenti mengalir. Jadi kamu belum menikah? Tanya Ansara lirih. Belum, aku hanya akan menikah denganmu. Aku bukan orang ketiga. Bukan sayang, kamu satu-satunya. Jika tidak percaya tanyalah ayahku, balas Adrian, dia membimbing Ansara untuk melihat sang ayah. Pria yang sejak tadi hanya diam seperti sebuah patung. 19. Ayah Gionino juga tidak menyangka bahwa kedatangannya kemari hanya untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara Adrian dan kekasihnya. 4.
Berulang kali ayah Gionino hanya mampu geleng-geleng kepala, untuk urusan bisnis Adrian mungkin ahlinya. Tapi untuk urusan asmara jadi besar. 6. Dan meskipun ini semua hanya kesalahpahaman, tapi tetap saja Ansara merasa sungkan pada ayah Adrian. Makin tak enak hati sendiri karena pertemuan pertama mereka dimulai dengan cara yang tidak baik. Jadi bukannya meminta penjelasan, Ansara justru kembali menunduk dan meminta maaf. Maaf Tuan, saya salah atas kesalahpahaman ini, ucap Ansara lirih. Jangan memanggil Tuan seperti itu, panggil ayah saja. Adrian yang menjawab. 113. Membuat ayah Gionino makin geleng-geleng kepala sendiri, dia seperti datang di waktu yang tidak tepat. Siapa namamu? Tanya ayah Gio, hanya ingin memastikan sekali lagi agar dia tidak lupa. Ayah Gionino bicara biasa saja, tapi di telinga Ansara terdengar begitu mengintimidasi. Ansara, Tuan, jawab Ansara dengan cepat. Dengar baik-baik nak, Adrian belum menikah. Naura adalah adik Adrian, anak keduaku. Sekarang kalian selesaikan betul-betul kesalahpahaman ini. Nanti, berkunjunglah ke rumah ayah, ucap ayah Gionino, akhirnya bicara panjang lebar. 1. Akhirnya benar-benar menjalankan perannya sebagai ayah, bukan seseorang yang selalu dinistakan. 9. Mendengar kata-kata itu Ansara jadi terenyuh sendiri, mulai merasakan bahwa ayah Adrian adalah seseorang yang sangat baik. Namun Ansara belum berani berekspektasi lebih, dia hanya terus menundukkan kepalanya tak berani menatap. Ayah pulang sekarang, pamit ayah Gionino. Adrian mengangguk. Oh satu lagi, sebelum menikah jangan berbuat yang aneh-aneh. Jika kalian sudah tidak tahan lebih baik segera atur pernikahan. 3. Ayah, tegur Adrian, merasa hal ini tak perlu dibicarakan belak-belakan. Terlebih Adrian sangat tahu di mana batasannya. Sedangkan Ansara makin menunduk, malu. Ansara, ayah pulang dulu ya nak, pamit ayah Gio pada calon menantunya, tidak menanggapi teguran Adrian. 1. Iya, balas Ansara gagap. Kenapa keadaan selalu berubah secepat kilat? Dulu di benaknya Adrian tiba-tiba menikah dan punya anak. Lalu tiba-tiba mereka pacaran dan kini tiba-tiba Naura jadi adiknya Adrian. Dan terakhir tiba-tiba ayahnya Adrian pun memanggilnya nak. Jantung Ansara makin berdegup cepat, berdebar senang sampai membuat jantungnya ingin meledak. 2. Ansara dan Adrian akhirnya mengantarkan ayah Gio keluar, setelahnya barulah Ansara bisa menghembuskan nafas lega. Ya Tuhan, ucap Ansara lirih, di hadapannya Adrian menatap dengan intens. Jadi selama ini kamu berpikir aku sudah menikah? Siapa istriku? Tanya Adrian, mereka masih berdiri di dekat pintu utama apartemen ini. Seseorang yang Naura panggil ibu, jawab Ansara apa adanya. 114. Itu Ibu Aruni, ibuku juga. Kamu ingatkan. Ansara menangis lagi, kenapa tidak menjelaskan sejak dulu? Rengeknya kesal. Oh,
Sekarang rasa malu Ansara jadi seperti bertubi-tubi, karena ayah Gionino juga mengetahui tentang kesalahpahaman yang dia rasakan. Adrian tidak menjawab lagi, dia juga geleng-geleng kepala atas kesalahpahaman Ansara. Sudah, jangan menangis, ucap Adrian. Aku malu, jawab Ansara jujur. Adrian kemudian mengangkat tubuh Ansara untuk memeluk dan digendongnya masuk. Turunkan aku, kenapa malah digendong? Hapus air matamu. Aku malu, Ad. Ya sudah, tidak apa-apa, yang penting kan sekarang kamu sudah tahu semuanya. Kenapa Naura memanggilmu Papa? Karena ayah teman-teman Naura masih muda, jadi dia ingin aku jadi papanya, bukan ayah Gio. Wajah Ansara masih ditekuk, sampai Adrian membawanya kembali ke ruang tengah. Adrian duduk dengan memangku Ansara. Kenapa posisinya seperti ini? Tanya Ansara, dia tidak menangis lagi. Jadi selama ini kamu berpikir Jai orang ketiga? Tanya Adrian, malah mengajukan pertanyaan lain. Ansara mengangguk. Bodoh, balas Adrian dengan menjitak kepala sang kekasih. Ansara meringis terkejut. Tiba-tiba aku memberimu pekerjaan, mobil, apartemen, apa kamu tidak pernah berpikir bahwa itu semua usahaku untuk membuat kita semakin dekat? Tanya Adrian kemudian. Kini Ansara tak mampu menjawab, dulu memang tak pernah terpikirkan sebab otaknya sudah ditutup oleh kesalahpahaman. Namun sekarang setelah semuanya jelas, Ansara mulai membenarkan pula. Ternyata sejak awal Adrian memang mengusahakannya. Adrian kemudian menyentuh tengkuk Ansara, menariknya perlahan sampai bibir mereka bertemu, saling mencium dengan mesra. 2. Kini tak ada lagi rasa cemas ataupun takut di hati Ansara, membuat ciumannya jadi lebih bermakna. 115. Setelah ciuman itu, kini keduanya saling memeluk erat. Sampai rasa hangatnya menjalar ke dalam hati. Jadi aku bukan simpananmu kan? Tanya Ansara lagi, di antara pelukan yang masih belum lepas. Bukan, kamu satu-satunya wanitaku Ans. Di Amerika ada wanitamu tidak? Tidak, di Amerika semua wanita tahunya Naura adalah anakku. 1. Orang-orang di kantor juga tahunya kamu sudah menikah. Memang, hanya denganmu aku ingin menjelaskan kebenarannya. Ansara tidak bertanya lagi, kini mulai tersenyum kembali merasakan hati yang berbunga-bunga. Setelahnya Ansara bahkan tanpa canggung mencium bibir Adrian lebih dulu, membiarkan Adrian menelusupkan tangannya masuk ke dalam baju sampai menyentuh pinggangnya secara langsung. 4. Dengan sendirinya sentuhan ini jadi semakin intim. Mendadak lupa dengan teguran ayah Gionino beberapa saat lalu. 24. Tiba di rumah, ayah Gionino dibuat heran saat melihat ada salah satu adik iparnya berkunjung ke rumah. Benny datang tanpa pemberitahuan padanya lebih dulu. Sekarang ayah Gio sudah melihat Benny duduk di ruang tengah dengan kopi hangat di atas meja. Kamu datang, sapa ayah Gio. Benny hanya duduk sendirian, sementara Ibu Aruni dan Naura sedang bermain bersama. Lia Mas, jawab Benny dengan sangat ramah. Ada apa? Tanya ayah Gio, dia juga ikut duduk di sana.
Sebenarnya aku ingin membahas pembicaraan kita waktu itu, tentang niatku untuk menjodohkan Adrian. Tidak perlu Ben, Adrian sudah memiliki calon istrinya sendiri. Dahi Benny berkerut, merasa kabar ini adalah hal baru yang dia dengar. Sebab selama ini seluruh keluarga pun tak ada yang mengetahui tentang hubungan asmara Adrian. Semua keluarga meyakini bahwa Adrian masih sendiri, masih terus sibuk dengan pekerjaan, dan pekerjaan. Siapa? Tanya Benny. 29. 116. 39 lebih agresif. Siapapun gadis itu tidak penting untuk kita bahas sekarang, biar saja nanti Adrian yang mengenalkan secara langsung pada seluruh keluarga, jawab ayah Gionino. 9. Dia merasa tidak berhak untuk ikut campur terlalu dalam dengan urusan sang anak, biar saja nanti Adrian yang mengatur bagaimana baiknya tentang Ansara. Sebab ayah Gionino juga yakin jika Adrian sudah memiliki rencananya sendiri, termasuk tentang pernikahan. Mas, jangan begitu. Jodoh Adrian tidak bisa gadis sembarangan. Gadis sembarangan maksudmu itu seperti apa? Adrian masih sangat muda, Mas. Tapi dia sudah memegang jabatan tinggi, wanita pun pasti menginginkannya. Bahkan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan Adrian. Aku hanya tidak mau Adrian salah pilih. Aku paham kecemasanmu, Benny. Tapi aku juga percaya bahwa Adrian mampu menentukan pasangannya sendiri, yang menurutnya baik untuk hidup ia. Tapi sebagai orang tua kita juga memiliki hak untuk bicara Mas, mengatakan pada Adrian gadis seperti apa yang pantas untuknya. 7. Sudahlah. Balas ayah Gio, lalu menarik nafas mengambil jeda sebelum kembali melanjutkan ucapannya. Kita tidak usah ikut campur tentang hal itu, percaya saja pada Adrian. Dan Benny langsung menghela nafasnya kasar setelah mendengar keputusan tersebut. Dia belum sempat menyebut tentang Rania, namun sudah diminta untuk tidak ikut campur. 1. Tapi Benny tak bisa tinggal diam saja, dia harus melakukan sesuatu. Mas tahu Rania kan? Anaknya Pak Johan. Dialah yang berencana aku kenalkan dengan Adrian. Cukup Ben, sudah kukatakan Adrian telah memiliki calonnya sendiri. Jadi jangan membuat semuanya jadi semakin sulit. 4. Benny terdiam. Kenapa kamu bersikeras sekali tentang hal ini? Apa kamu dan Pak Johan sudah membuat kesepakatan? Tebak Gio. Benny langsung gelagapan ketika mendapatkan pertanyaan tersebut. Tidak Mas, tidak ada. Ini hanya pemikiranku saja, balas Benny dengan cepat, dengan raut wajah yang mulai cemas. Kalau begitu cukup sampai di sini, tidak perlu kita bahas lagi. 2. Baik Mas, jawab Benny pasrah, meski dengan hati yang merasa begitu kesal. Istrinya tak bisa diandalkan untuk membujuk Gionino tentang penjodohan ini, sampai dia harus turun tangan.
Namun hasilnya masih juga belum memuaskan. Siapa calon istri Adrian? Selama ini aku tidak pernah melihatnya dekat dengan seorang wanita, batin Benny. 117. Jadi menerka-nerka siapa wanita itu? Atau jangan-jangan wanita itu dari kelas bawah? Batinnya Lak. Sebab jika wanita Adrian adalah dari kalangan berada, Benny pasti langsung tahu beritanya. Aku harus segera mencari tahu, menemui wanita itu dan memintanya untuk menjauhi Adrian, putus Benny. Meski Gio menolak namun keputusannya belum berubah. 4. Terkecuali wanita Adrian itu mampu memberi penawaran yang lebih baik dibanding Rania, tentang suntikan dana yang dia butuhkan untuk perusahaannya. 1. Setelah pergi dari rumah Gionino, Om Benny langsung dihadapkan pada rasa penasaran Rania. Wanita cantik itu langsung menghubungi Om Bernie melalui sambungan telepon saat siang hari. Bagaimana, Om? Apa kata Om Gio tentang aku? Tanya Rania. Sabar dulu Ran, Om masih mengusahakannya. Memangnya kenapa? Kata Mas Gio Adrian sudah memiliki calon istri, tapi aku juga tidak tahu siapa wanita itu. Mungkin ini hanya akal-akalan Adrian untuk menolak perjodohan yang Om atur, jelas Om Benny. Rania jadi terdiam sesaat, sebelum akhirnya bicara dengan nada mendesak. Jika aku gagal menikah dengan Adrian, maka Om tidak akan mendapatkan suntikan dana itu. 2. Lia Om paham, lebih baik kamu bantu Om untuk mencari kebenaran ini. Benarkah Adrian memiliki seorang kekasih, atau hanya akal-akalannya saja? Apa yang harus aku lakukan? Bergerak lebih agresif, datang ke perusahaannya, apartemennya atau temui dimanapun dia berada. Baik Om, akan aku lakukan. Kamu ingatkan, rumor tentang Adrian yang sudah menikah masih belum dibantah secara resmi sampai sekarang. Kamu bisa memanfaatkan ini, katakan saja bahwa kamu adalah istrinya, bahwa Naura adalah anakmu, tita Om Benny tanpa keraguan sedikitpun. 13. Katakan itu pada siapapun wanita yang terlihat dekat dengan Adrian, timpal Om Benny kemudian. 12. 118. 40 tempat yang paling aman. Ada apa Mas? Sepertinya kamu dan Benny terlibat pembicaraan serius. Tanya Ibu Aruni setelah adik iparnya pergi. Tadi Ibu Aruni memang sengaja tidak ikut bergabung untuk menciptakan privasi di antara keduanya. Namun setelah Benny pergi Ibu Aruni mempertanyakan semuanya pada sang suami. Benny datang untuk membicarakan tentang Adrian. Adrian kenapa? Ingat kan, waktu makan malam kemarin Benny berencana untuk menjodohkan Adrian. Tapi aku sudah menolaknya. Jangan ada jodoh-jodohan Mas, biar saja Adrian mencari calon istrinya sendiri. 1. Lia sayang, aku juga berpikir seperti itu. Ibu Aruni mengangguk setuju. Sama seperti ayah Gionino, Ibu Aruni pun sangat percaya dengan anak pertamanya itu.
Siapapun gadis yang nanti dipilih oleh Adrian untuk menjadi istri pastilah gadis yang berbaik dari banyaknya pilihan. Sementara itu di apartemen Adrian, kini sepasang sejoli itu mulai bersiap untuk pergi ke kantor. Setelah pingsan, menangis, terkejut dan berciuman mesra, kini rasa cinta Ansara jadi bertambah berkali-kali lipat pada sang bos. 2. Apalagi Ansara juga mengingat jelas bahwa ayah Gionino menginginkan mereka untuk menikah lebih cepat, artinya Ansara diterima di keluarga Abraham. 2. Tak ada penolakan karena kasta yang begitu jauh. Sebuah fakta yang membuat Ansara senang sekali, sejak tadi senyum-senyum terus sampai tidak berhenti. Sayang, panggil Ansara pada Adrian, kini tak canggung sedikitpun untuk memanggil dengan sebutan ini. Meski tiap kali berucap, kedua pipinya jadi bersermu merah. Malu sendiri. Tapi memang benar, Adrian adalah sayangnya. 1. Kenapa? Tanya Adrian, gara-gara Ansara terus tersenyum dia jadi ikut senyum-senyum juga. 2. Ayo pergi sekarang. Aku sudah siap. Tunggu sebentar ya. Apalagi yang kurang? Itu dokumen apa? Tanya Ansara ketika melihat sebuah dokumen yang nampak asing di tangan sang kekasih. Ansara tidak tahu bahwa dokumen ini adalah dokumen rahasia milik perusahaan yang Om Benny pimpin. Hari ini juga Adrian akan bergerak untuk melakukan audit di perusahaan sang Om. 5. 119. Bukan apa-apa, ayo kita pergi sekarang, jawab Adrian. 1. Biar aku bantu membawanya. Adrian menurut, dia dokumen itu pada sang kekasih. Adrian sangat tahu, Ansara senang jika mereka bekerja secara profesional, meski sudah jadi sepasang kekasih tapi Ansara tetap ingin menjalankan perannya sebagai sekretaris pribadi. Tiba di kantor Adrian dan Ansara langsung disambut oleh asisten Juan, jika dilihat-lihat seperti ini mereka semua nampak bekerja dengan profesional. Benar-benar tak terlihat bahwa Ansara adalah calon istri sang bos. Tiba di lantai atas, Ansara tidak ikut masuk ke ruangan Adrian. Hanya asisten Juan yang masuk ke dalam sana. Sebelum kita pergi aku akan coba menghubungi ayahku lebih dulu, ucap Adrian. Keputusan yang diambilnya untuk melakukan audit ini adalah keputusan yang sangat penting, apalagi menyangkut tentang keluarga. Karena itulah Adrian ingin mendiskusikannya lebih dulu dengan sang ayah. Pagi tadi mereka sudah bertemu, namun menjelang siang ini Adrian menghubungi ayah Gionino. Halo Ad, ada apa nak? Jawab ayah Gionino yang berada di rumah. Apa ayah sedang sibuk? Tidak, kamu ingin bicara serius. Tanya ayah Gio, beliau juga langsung berjalan menuju ruang kerjanya. Jika Adrian ingin bicara serius maka dia harus mengimbangi sang anak. Iya. Tentang apa? Perusahaan Om Benny. Ayah Gionino terdiam, memberi ruang Adrian untuk melanjutkan ucapannya. Sejak beberapa tahun lalu Om Benny selalu menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya, korupsi yang dilakukan Om Benny tidak sedikit. Bahkan mempengaruhi proyek yang sedang berjalan.
Aku berencana melakukan audit. Kesalahan ini harus dibersihkan agar perusahaan bisa kembali stabil. Akhirnya kamu mengetahuinya, ucap ayah Gio dan membuat Adrian cukup terkejut. 6. Langsung berpikir jadi selama ini ayah Gio pun mengetahuinya juga, tapi tidak mengambil tindakan apapun. Terkadang kita harus pura-pura tidak tahu agar hubungan keluarga ini tetap baik-baik saja, ucap ayah Gionino. Dek. Jantung Adrian berdenyut nyeri ketika mendengarnya. Selama ini ayah tahu, tapi ayah diam. Ayah hanya ingin melihat sampai kapan Benny sanggup hidup dengan cara seperti itu. Tanpa campur tangan kita, dia akan hancur dengan sendirinya, nak, jelas ayah Gionino. 120. Dan kini jadi Adrian yang terdiam 1000 bahasa. Ternyata di dalam keluarga ini banyak sekali hal yang tersembunyi. Ayah Gionino menjelaskan bahwa dia tak ingin ada perselisihan di antara saudara, apalagi menyangkut tentang perusahaan. Sebuah penjelasan yang secara tidak langsung mencegah Adrian untuk melakukan audit tersebut. Setelah panggilan terputus, Adrian masih betah diam. Membalas orang yang munafik, maka dia pun harus munafik juga. Yang terpenting hidup kita tidak dikendalikan oleh orang tersebut. Bagaimana Tuan? Kita pergi sekarang. Tim audit susah siap, ucap asisten Juan. Adrian menggeleng perlahan, tidak, kita batalkan rencananya. Juan terkejut sendiri mendengar keputusan tersebut. Padahal mereka sudah mengumpulkan banyak data untuk melancarkan audit ini. Tapi keputusan Tuan Adrian adalah keputusan yang harus dia patuhi. Baik Tuan, jawab asisten Juan patuh. Keluarlah dan panggil Ansara untuk masuk ke dalam sini. Baik. Asisten Juan lantas untuk diri, lalu tak berselang lama kemudian Ansara masuk dengan senyum di bibirnya. Sama seperti ayah Gionino yang tak ingin senyum Ibu Aruni hilang, kini Adrian pun tak ingin senyum Ansara hilang. Audit yang akan Adrian lakukan pasti akan jadi pembahasan publik yang panjang dan jadi perselisihan keluarga yang dibicarakan oleh semua pihak, dan hal itu juga pasti akan mempengaruhi Ansara. Bermasalah dengan Om Benny tak akan mudah berakhir, pria itu jelas memiliki 1000 cara licik untuk membuat perlawanan. Ada apa, Tuan? Tanya Ansara setelah berdiri di hadapan Adrian. Mereka dihalangi oleh meja kerja dengan logo Mama CEO. Meski memanggil Tuan, tapi tetap tersenyum penuh cinta. Duduk di sini, tita Adrian, seraya mundur menciptakan ruang di kursi kerjanya. Di pangkuanmu. Tapi kan ini di kantor. Kamu lupa, di sini adalah tempat yang paling aman. 24. 121. 41 masih fresh. Jika kemarin-kemarin Ansara mungkin akan menolak keinginan Adrian tersebut, sebab masih sangat takut untuk menunjukkan kemesraan di depan publik. Sangat takut dicap pelakor karena bukan hanya mempermalukan dirinya sendiri,
tapi juga mempermalukan semua keluarga. Namun sekarang keadaannya sudah berubah. Ansara adalah wanita satu-satunya di dalam hidup Adrian. Bahkan hubungan mereka telah diketahui oleh ayah Gionino dan juga Naura. Jadi dengan sedikit perasaan gugup akhirnya Ansara mendekat, datang ke tempat yang diinginkan oleh Adrian. Ketika telah berada di sampingnya, Adrian menarik pinggang Ansara agar duduk di atas pangkuannya. Sebuah posisi yang sangat intim dan juga romantis bagi Ansara, benar-benar seperti romansa perkantoran. Apalagi saat Adrian mulai memeluk pinggang, Ansara hanya mampu menggigit bibir bawahnya sendiri. Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan sekarang? Kenapa tadi meminta untuk memundurkan semua jadwal? Tanya Ansara. Ketika meninggalkannya bersama sekretaris Jesse di luar tadi, Adrian memberi perintah pada mereka untuk mengatur ulang semua jadwal dan mengosongkan jadwalnya hari ini. Sekarang saja sekretaris Jesse sedang menghubungi beberapa klien untuk mengatur jadwal ulang tersebut. Sebenarnya hari ini ingin Adrian gunakan untuk melakukan audit di perusahaan cabang yang Om Benny pimpin, namun karena rencananya gagal kini Adrian jadi tidak memiliki pekerjaan. Sebab itulah Adrian memanggil Ansara untuk masuk. Tidak ada, bagaimana jika hari ini kita berkunjung ke rumah ibumu? Aku ingin menyapa beliau, tawar Adrian. Dia meletakkan dagunya di pundak Ansara, jika Ansara menoleh Adrian pasti bisa mencium pipinya. Atau jika Ansara berbalik Adrian pasti bisa langsung mencium bibirnya. Kamu ingin bertemu dengan ibuku? Aku ingin diperkenalkan sebagai calon suamimu. Ansara menensbik, bukan karena marah tapi menahan diri agar tidak terlalu menunjukkan kebahagiaan setelah mendengar kata-kata manis itu. 3. Apa tidak terlalu cepat? Tanya Ansara, berlagak jual mahal. 1. Apa terlalu cepat? Balas Adrian pula, malah menantang dengan memeluk semakin erat. Kita bukan orang yang baru bertemu kemarin Ans, aku sudah mengenalmu sejak SMA, timpal Adrian, juga langsung memutar tubuh Ansara agar menoleh ke arahnya. Bersiaplah, kita pergi sekarang, putus Adrian. 122. Kamu serius? Lia. Elbu pasti akan sangat terkejut. 1. Tidak akan terkejut, tapi semoga ibumu bisa menerimaku. Ibu tidak punya alasan untuk menolakmu. Kenapa? Kamu tampan dan kaya raya. 2. Benarkah? Ansara refleks memukul dada Adrian, tadi juga tidak sadar kenapa memuji belak-belakan seperti itu. Kini Ansara jadi malu sendiri. Kalau begitu lepaskan aku. Aku akan keluar sekarang, ucap Ansara. Cium dulu, pinta Adrian pula. 3. Sebuah permintaan yang terdengar begitu vulgar di telinga Ansara, harusnya Adrian langsung saja mencium tanpa harus bertanya lebih dulu. Pertanyaan ini malah membuat Ansara jadi semakin merasa panas. Saat Adrian mulai mengikis jarak, Ansara langsung memejamkan mata dan alangkah terkejutnya Ansara ketika Adrian ternyata tidak mencium bibirnya. Justru mencium leher sampingnya dan meninggalkan bekas kemerahan di sana.
Liri Ansara, sentuhan ini benar-benar membuatnya merinding. Ansara bahkan refleks memukul pundak Adrian pula. Kamu seperti pria brengsek, jika ibuku tahu dia bisa saja menolakmu, celetuk Ansara, sebab dia benar-benar terkejut. Adrian malah terkekeh. Jangan biarkan ibumu tahu jika aku pria brengsek, cukup kamu yang tahu. Ansara gemas sekali, jadi kini dia berulang kali memukuli dada Adrian. Ampun Ans, pinta Adrian, bukannya sakit dia malah merasa geli sendiri. Keluarlah sekarang, ucapnya kemudian, setelah beberapa detik menit baru nanti Adrian akan menyusul. Apa kamu membuat leherku merah? Tanya Ansara. Lihat sedikit, di sebelah sini. Adrian menunjukkan stempel yang dia buat. Bagaimana jika sekretaris Jesse melihat? Tutup saja dengan rambut. 123. Baiklah, jawab Ansara dengan wajah ditekuk. Dia kemudian turun dari pangkuan sang kekasih. Ans, panggil Adrian dan membuat langkah kaki Ansara jadi terjeda. Apa? I love you. 9. Ansara mencebik, dia percaya tapi kini pilih pura-pura tak percaya. Tanpa menjawab Ansara kembali melanjutkan langkah, namun kini dengan senyum yang terukir lebar. Senyum yang tetap terukir saat keluar dari ruangan tersebut, rasanya siapapun akan tahu jika Ansara tengah jatuh cinta karena senyumannya tersebut. 1. Dan pintu ruangan Adrian yang terbuka membuat sekretaris Jesse serta Rania langsung menoleh ke arah sana. 1. Kata sekretaris Jesse hari ini Adrian tidak menerima tamu siapapun, langkahnya bahkan dihentikan di depan meja sekretaris ini.